Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pekan ini yang alhamdulillah telah bersama kita Ustaz Fahmi Alfian LC. Dan Masya Allah pada pekan ini Insya Allah kita masih di dalam judul yang sama, yaitu tentang Al-Quran dan keutamaan-utamaannya, masuk kepada amalan, masuk kepada amalan-amalan batin yang terkait dengan membaca Al-Quran. Mungkin sebelum itu ada beberapa yang belum disampaikan oleh Ustaz kita. Ya, kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kawan-kawan dari DPW Wahda Islamiyah Sumatera Selatan, dan semua yang menyaksikan pada kesempatan kali ini. Tadi Ustadz Dedi telah memberikan pengantar, kita telah membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, dan kita sampai pada adab-adab Al-Quran. Di antara adab-adab Al-Quran yang penting untuk diketahui adalah memperbagus bacaan Al-Quran. Dan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pasal tentang tahsinus shaut atau memperbagus suara dalam membaca Al-Quran. Beliau mengatakan di sini, wa yastahabbu tahsinul qiraah wa idza lam yakun hasanus shaut hasanahu mastata'a. Disunahkan bagi seseorang untuk memperbagus bacaannya dalam membaca Al-Quran, memperbagus suaranya dalam membaca Al-Quran. Wa idza lam yakun hasanus shaut hasanahu mastata'a. Kalau memang ternyata ketika dia membaca Al-Quran suaranya memang tidak bagus, ya, tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti saudara-saudara yang lain, maka berusaha memperbagus bacaan Al-Qur'annya sebisa mungkin. Fa ammal qira'atu bil alhan faqad karihaha as-salaf. Adapun membaca Al-Qur'an dengan lahan maka dianggap makruh, dibenci oleh para salaf. Dimaksud dengan qiraah bil alhan, membaca Al-Qur'an dengan lahan adalah membaca Al-Qur'an dengan menadakan Al-Qur'an atau menyenandungkan Al-Qur'an, disenandungkan. Maksudnya adalah ketika seorang qari atau pembaca Al-Qur'an lebih mementingkan nada dan irama bacaan Al-Qur'an dibandingkan membaca Al-Qur'an untuk mentadaburinya. Karena Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an atau kitab yang diturunkan sebagai petunjuk. Dan ketika dia petunjuk, maka ketika membacanya seseorang harusnya penuh dengan perenungan terhadap makna-makna yang dikandung oleh Al-Qur'an. Berbeda dengan orang yang hanya memperhatikan nada, irama dalam membaca Al-Qur'an, atau maqamat. Kalau istilahnya itu adalah maqamat dalam membaca Al-Qur'an. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an, namun perhatiannya hanya tertuju pada maqamatnya, nadanya, tekanan suaranya, dan lain sebagainya, maka inilah yang dimakruhkan oleh para salaf. Wa yastahabbul israru bil Qur'an. Disunnahkan membaca Al-Qur'an dengan suara yang lirih, suara yang rendah. Faqad jaa fil hadithi fadlu qira'atis sir ala qira'atil alaniyah ka fadli sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan membaca Al-Qur'an dengan lirih, dengan suara rendah, itu sama seperti keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-jahiru bil Qur'ani kal-jahiri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan suaranya dalam membaca Al-Qur'an seperti orang yang menyedekahkan hartanya secara terang-terangan. Wal musirru bil Qur'ani kal musir
bisadaqah. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang lirih, suara yang pelan, seakan-akan dia bersedekah dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dan dihasankan sanadnya oleh para ulama. Nah, kawan-kawan sekalian yang berbahagia, kita di sini mendapati pelajaran bahwasanya ya membaca Al-Quran hendaknya membacanya dengan suara lirih, dengan tujuan yang menyembunyikan bacaan kita. Semakin tersembunyi bacaan itu maka semakin afdal. Sebagaimana kita bersedekah juga semakin disembunyikan maka semakin afdal. Namun ya kata beliau di sini hendaknya orang yang menyembunyikan suara bacaan Al-Qur'annya, membacanya hanya dengan suara yang lirih, hendaknya memperdengarkan bacaan tersebut pada dirinya sendiri. Ya. Jadi bukan sekedar membaca Al-Qur'an tidak bersuara, bukan. Membaca bersuara, namun suara itu lirih, rendah, dapat didengar oleh diri sendiri, namun tidak sampai didengarkan oleh orang lain. Wala ba'sa bil jahri fi ba'dil awqat. Namun ada beberapa keadaan di mana hendaknya kita bisa mengeraskan suara kita dalam membaca Al-Qur'an. Kata beliau di sini, limaksudin sahih, apabila ada maksud yang benar, maka tidak apa kita mengeraskan bacaan Al-Qur'an kita. Imma litajwidil hifdz. Sebagaimana orang yang menghafalkan Al-Qur'an, memperbaiki atau memperkuat bacaan Al-Qur'annya, maka hendaknya dia mengangkat suaranya. Ya, salah satu tips untuk menghafal Al-Quran itu adalah menghafalkan Al-Quran atau mentartilkan membaca Al-Quran dengan suara yang dapat didengar oleh diri sendiri dan nyaring. Supaya apa? Supaya menguatkan hafalan tersebut. Ya. Di antara tips-tips yang lain dalam menghafal Quran adalah yang menghafal di tempat yang sempit ya. Kalau ada ruangan yang sempit maka itu lebih bagus dibandingkan ruangan yang terbuka. Kemudian menghafal menghadap ke arah tembok. Jadi tidak melihat hal yang lain ketika sedang menghafal. Dan hal-hal yang lainnya yang mungkin bisa didapatkan ketika kita membaca tentang tips-tips menghafalkan Al-Quran yang sudah banyak ditulis oleh para ulama dan para da'i di Indonesia. Kemudian terkait dengan mengangkat suara tadi, kata beliau, tidak masalah apabila kita mengangkat suara kita dengan tujuan memperbaiki hafalan atau menguatkan hafalan kita. Dan yang kedua adalah dengan tujuan liyasrif an nafsihi al-kasla wan naum, untuk menghilangkan rasa kantuk dan untuk menghilangkan rasa malas. Au liyuqid al-wisnan, juga untuk membangunkan orang yang sedang ngantuk yang ada di dekat kita. Maka tidak ada masalah kita membaca Al-Quran dengan mengeraskan. Perlu diperhatikan apabila kita mungkin menghafalkan Al-Quran di masjid, apabila datang orang, kita membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran dan mengangkat suara kita dengan Al-Quran, kemudian datang orang sholat, maka hendaknya suaranya dilirihkan. Karena akan mengganggu orang yang sholat. Terutama apabila kita ya berada di masjid yang cukup kecil ya, yang mana mungkin suara kita di pojokan masjid akan terdengar oleh orang yang atau akan terdengar oleh semua orang yang berada di dalam masjid. Berbeda dengan masjid yang besar, masjid yang sangat besar, masjid raya misalnya, atau masjid agung. Apabila kita masuk di satu sisi masjid misalnya mengangkat suara, orang yang berada di sisi yang lain dari masjid tersebut mungkin tidak akan terganggu dengan suara kita. Intinya apabila suara kita mengganggu kekhusyuan ibadah, terutama ibadah salat orang lain, maka hendaknya dilirihkan. Kemudian beliau mengatakan fa'amma hukmul qira'ati fi sholati wa miqdaru ma yuqra'u fi sholatil fardhi wa mawdhi'ul jahri wal israri fadzalika ma'rufun masyhurun fi kutubil fiqh. Adapun hukum membaca Al-Qur'an di dalam salat, kapan kadar bacaan Al-Qur'an di dalam salat, demikian pula kapan mengeraskan suara dan kapan melirihkan suara ketika kita salat, maka itu sudah dibahas dalam buku-buku fikih. Silahkan merujuk ke sana. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ آيَاتٍ يَسِيرَةً لِأَلَّا يَكُونَ مَهْجُورًا. Kata beliau di sini, barang siapa yang memiliki mushaf Al-Quran, maka hendaknya membaca beberapa ayat, walaupun sedikit, daripada mushaf tersebut. Ya, kalau misalnya punya mushaf, setidaknya dibaca. Walaupun sudah hafal Al-Quran,
sudah hafal Al-Quran di luar kepala, membaca Al-Quran, kalau kita memiliki mushaf, maka hendaknya mushaf tersebut dibaca beberapa ayat setiap harinya, li'alla yakuna mahjuran, supaya mushaf tersebut tidak dianggap sebagai mushaf yang mahjur. Maksudnya adalah mushaf yang ditinggalkan atau yang tidak digunakan sama sekali. Wayan bagi litalil Quran al-azim an yanzura kaifa lutfullah ta'ala bi khalqihi fi isali ma'ani kalamihi ila afhamihim wa an ya'lama anna ma qara'ahu laysa min kalamil bashar wa an yastahdira 'azamatal mutakallim subhanahu wa ta'ala wa tadbira kalamihi. Baik. Sebelumnya kawan-kawan, saya tadi telah membahas tentang adab-adab terkait dengan tahsinul qiraah atau memperbagus bacaan di dalam Al-Quran. Ya. Sebelumnya saya coba lihat partisipasinya kawan-kawan. Kalau misalnya hal yang tadi saya sampaikan sudah jelas, tolong tulis angka 1 di kolom chat. Ada 11 orang yang berpartisipasi. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Syukron. Syukron. Muhammad Iqbal, syukron. Ya, Pak Hamdan, Pak Muhammad Iqbal, syukron, jazakumullah khairan. Baik. Saya akan lanjutkan. Yang akan saya baca ini adalah hal-hal terkait dengan adab-adab batin ketika seseorang membaca Al-Quran. Ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca kitabullah, mengambilnya dari raknya, kemudian meletakkannya di hadapannya, membuka lembaran demi lembaran kitabullah tersebut, apa yang harus dimunculkan di dalam hati. Ya, kita akan bahas itu sekarang. Wayan bagi litaril Quran, kata beliau. An yandura kaifa lutfullahi ta'ala bi khalqihi fi isali ma'ani kalamihi ila. Seorang yang membaca Al-Quran, kata beliau, hendaknya meyakini dan memperhatikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu lembut, begitu penyayang ya, terhadap para hamba. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalamnya bisa sampai kepada bisa dipahami, bisa dicapai oleh pemahaman manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalamnya bisa dipahami dengan baik oleh manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dari zat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak seperti manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh berada di atas manusia. Namun bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan kalamnya dipahami dengan baik oleh manusia? Ini adalah bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk. Dan ketika kita membaca Al-Quran, yang ada di hadapan kita ini adalah kalamullah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau berbicara dengan kita, mau menyampaikan tentang dirinya, memperkenalkan tentang dirinya ke hadapan kita. Yaitu dengan kita membaca kitabullah. Wa ya'lam anna ma yaqra'uhu laysa min kalamil bashar. Apa yang dia baca ini bukan perkataan manusia. Ya. Ini bukan perkataan manusia. Yang dia baca ini adalah perkataan Allah yang menciptakan dia. Wa an yastahdira 'azamatal mutakallimi subhanahu wa ta'ala wa yatadabbar kalamahu fa inna tadabbur huwa al-maqsudu min al-qira'ah. Dan ketika membaca Al-Quran, maka hendaknya ia munculkan di dalam dirinya ya, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan zat yang berbicara dengannya melalui Al-Quran, keagungan zat yang berbicara, menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya melalui Al-Quran. Kemudian setelah itu dia berusaha, ya, sang hamba berusaha untuk mentadabburi apa yang disampaikan, apa yang diucapkan melalui Al-Quran tersebut. Wa in lam yahsul at-tadabbur illa bitardadil ayah fal yuraddiduha. Kata beliau di sini, karena sesungguhnya tadabbur itu adalah maksud daripada membaca. Ya, kenapa kita membaca? Supaya kita paham, supaya kita bisa merenungi apa yang kita baca. Dan itu adalah maksud diturunkannya Al-Quran. Kemudian di sini beliau mengatakan,
ya, apabila tadabbur, renungan terhadap makna-makna Al-Quran tadi tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan mengulangi ayat yang kita baca, maka hendaknya kita mengulangi ayat-ayat tersebut. Ya. Faqad rawa Abu Dzar radhiyallahu taala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qama lailatan bi ayatin yurattiluha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam salat dan membaca satu ayat terus-menerus, diulang-ulang. Ayat apakah itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum ibad." In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau wahai Allah mengazab mereka, ini perkataan Nabi Isa alaihissalam, fa innahum ibaduk. Sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengulangi potongan ayat ini berkali-kali untuk mentadabburinya. وقام تميم الداري رضي الله تعالى عنه بآية وهي قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Adalah Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca satu ayat kemudian mengulang-ulangi ayat tersebut untuk mentadabburinya. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah orang-orang yang berbuat jahat itu mengira bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang berbuat seperti orang-orang yang beriman dan berbuat amalan-amalan soleh, sawa'am mahyahum wa mamatuhum, sama kehidupannya dan kematiannya, sama yahkumun, betapa buruknya apa yang mereka sangkakan. Ayat ini diulang-ulang oleh Tamim Ad-Dari selama salatnya pada satu malam. Demikian pula wa kadzalika qama biha Rabi' Ibn Haytham rahimahullahu ta'ala lailatan. Demikian pula Ar-Rabi' bin Haytham mengulangi ayat tersebut selama satu malam suntuk. Mengulang-ulang ayat tersebut selama satu malam suntuk. Dan terkadang ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapati beberapa ayat akan lebih mengena di hati kita atau lebih tepat dengan kondisi kita pada saat itu. Maka ketika kita mendapati satu ayat, kemudian ayat itu begitu menyentuh kita, gunakan kesempatan tersebut untuk mentadabburi ayat tersebut, mengulang-ulanginya, berusaha untuk memaknai setiap kata yang Allah Subhanahu wa taala selipkan pada ayat-ayat tersebut. Karena disitulah ada hati kita. Ya, disitulah terdapat hati kita. Disitulah kita mendapati kedekatan kita dengan Allah. Oleh sebab itu, ya, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus mengetahui di mana diri kita melalui ayat-ayat tersebut. Wa idza tala afara'aytum ma tumnun, maka hendaknya seorang hamba apabila membaca firman Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, wa yanbaghi litali an yastawdih min kulli ayatin ma yaliqu biha. Setiap orang yang membaca Al-Quran hendaknya berusaha mencari penjelasan tentang ayat-ayat yang ia baca sebisa mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Wa yatafahham dzalika, berusaha untuk memahami ayat-ayat tersebut. Fa idza tala qaulahu ta'ala, apabila dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Falya'lam 'azamatahu wa yatalammah qudratahu fi kulli ma yara. Maka hendaknya seseorang yang membaca firman Allah tersebut mengetahui betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala dan betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala dan betapa tinggi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada setiap benda yang ia lihat. Ya, pada dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, dalam diri kamu sendiri afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Ya, di dalam diri kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jari kita 5? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa berbicara? Padahal hewan juga ada yang memiliki jari yang 5, memiliki mata 2, memiliki hidung yang mirip seperti kita, namun tidak bisa berbicara. Ya. Ada juga hewan yang melata, ada hewan yang berdiri di atas 4 kaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berdiri di atas 2 kaki dan seterusnya. Ya, ada anak. Bagaimana anak ini? Nah, di sini beliau sebutkan wa idza tala afara'aitum ma tumnun. Apabila dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tumnun, apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, terangkanlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang kamu pancarkan berupa air mani. Falyatafakkar fi nutfatin
mutasyabihatil ajza kaifa tanqasimu ila lahmin wa 'azmin wa 'irqin wa 'asabin wa ashkalin mukhtalifah min ra'sin wa yadin wa rajlin thumma ila ma dhahara fiha min as-sifati syarifah kas-sam'i wal basar wal aql wa ghairi dzalika fayata'ammal hadhihi al-ajaib. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tumnun, ya, afara'aitum ma tumnun, terangkanlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang air yang dipancarkan. Ya, air yang dipancarkan ini maksudnya air apa? Air mani. Maksudnya adalah air mani. Falyatafakkar, maka hendaknya seseorang memikirkan, merenungkan. Fi nutfatin mutasyabihatil ajza. Mohon maaf, ya. Setetes air mani yang apabila, ya, kalau misalnya di zaman sekarang kita lihat menggunakan mikroskop yang sekian ribu kali perbesarannya, skalanya, maka akan didapati bentuknya hampir sama. Ya, mohon maaf, bentuk air mani itu hampir sama semuanya. Dan dari ratusan ribu atau jutaan atau mungkin miliaran sel sperma yang ada di dalam air mani tersebut, ya, kemudian hanya satu yang menjadi atau yang berhasil melakukan pembuahan, kemudian akan menjadi janin, ya, sebagaimana yang kita tahu bersama. Bayangkan dari setetes air mani tersebut, ya, muncullah sebuah makhluk atau seorang manusia yang memiliki macam-macam organ di dalam tubuhnya. Ada tulang, ada dagingnya, kata beliau di sini. Kemudian ada uratnya, ada ototnya. Wa ashkalin mukhtalifah, kemudian bentuk yang beraneka ragam. Ada kepalanya, ada tangan, ada kaki. Kemudian memiliki pendengaran, penglihatan, memiliki akal, memiliki hati. Bagaimana bisa dari segumpal, mohon maaf, dari setetes air tadi menjadi manusia yang begitu mulia, memiliki banyak sekali sifat-sifat yang begitu mulia, ya, yang tidak dimiliki oleh makhluk yang serupa dengan yang juga dibuat dari air mani, namun tidak memiliki sifat yang sama. Ya, seseorang ketika memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperhatikan apa yang terjadi pada dirinya sendiri, maka dia akan mendapati keagungan, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ayat-ayat yang terselip di dalam Al-Qur'an. Wa idza tala ahwal al-mukadzibina falyastash'ir al-khawfa min as-satwah in ghafila 'an imtithalil amr. Apabila dia membaca kisah tentang orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan firman Allah, yang mendustakan para rasul, yang mendustakan syariat Islam atau yang dibawa oleh para rasul, maka ketika memperhatikan kejadian-kejadian tersebut di dalam Al-Qur'an, seseorang akan merasa takut untuk lalai. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya apabila dia lalai melaksanakan perintah Allah, sebagaimana Allah menghukum orang-orang terdahulu yang lalai dalam menjalankan firman Allah dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Wal yatakhalla tali min mawani al-fahm mithlu an yukhayyala asy-syaitan ilaihi annahu mahaqqaqa tilawat al-harfi wala akhrajahu min makhrajihi fayukarriruhu tali yasrif himmatahu an fahmil makna. Ya, jangan sampai seseorang yang membaca Al-Qur'an ini, ya, diselewengkan tujuannya oleh syaitan. Bagaimana itu? Kata beliau di sini, ya, kata beliau di sini, orang yang membaca Al-Qur'an, ya, ketika dia membaca Al-Qur'an, dia sibuk memperhatikan makharijul hurufnya. Maksudnya seperti ini, ya. Ketika dia membaca Al-Qur'an, pikirannya hanya fokus pada huruf-huruf yang ia sebutkan. Apakah huruf ini sudah benar? Jangan-jangan saya salah membaca hurufnya tadi. Kalau saya salah, maka saya akan berdosa. Ya. Kemudian hatinya, pikirannya hanya fokus pada huruf-huruf tersebut. Sudah lalai dengan maknanya. Tidak lagi memperhatikan makna. Tidak lagi mentadaburi makna daripada ayat-ayat yang ada. Apakah kha-nya sudah benar? Apakah ain-nya sudah benar? Dan lain sebagainya. Ini bukan berarti bahwasanya kita tidak mempelajari makharijul huruf. Bukan begitu. Untuk mempelajari makharijul huruf ada waktunya tersendiri. Mohon maaf. Namun untuk mempelajari Al-Quran,
untuk mendalami makna Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran ini kitab sebagai kitab petunjuk, itu juga butuh waktu tertentu. Oleh sebab itu, seorang yang membaca Al-Quran, hendaknya perhatian terbesarnya adalah makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran, bukan sekedar membacanya saja, ya, bukan sekedar membacanya saja. Kemudian beliau juga di sini menyebutkan seseorang yang membaca Al-Quran juga hendaknya menghilangkan sebab-sebab yang menjadikan dia terhalang dari memahami makna Al-Quran tersebut. Tadi sebab yang telah disebutkan adalah hanya fokus pada makharijul hurufnya saja. Hanya fokus pada huruf-huruf namun melupakan makna. Yang kedua adalah yang menjadi sebab seorang terhalang dari memahami Al-Quran dengan benar, merenungi makna-makna Al-Quran adalah adanya kemaksiatan di dalam orang tersebut, dalam diri orang tersebut. Ya, perumpamaan yang beliau sebutkan di sini, seorang yang membaca Al-Quran itu seperti orang yang melihat ke sebuah cermin. Apabila cermin itu bersih, maka akan nampak bayangan yang sangat jelas daripada pantulan cermin tersebut. Apabila cermin itu kotor, banyak nodanya, buram, atau mungkin ada kotoran-kotoran yang menempel di situ, maka tidak akan nampak jelas pantulan gambar yang kita inginkan. Demikian pula seorang yang membaca Al-Quran. Ya, kalau misalnya cermin itu adalah hati, maka noda-noda tersebut adalah dosa-dosa orang yang membaca Al-Quran. Sementara gambar yang ingin ditampilkan adalah makna yang ingin kita pahami daripada Al-Quran tersebut. Ya, jadi ketika seseorang berusaha untuk membersihkan noda-noda tersebut dari cermin yang ada, ia berusaha lap, ia berusaha bersihkan hingga bersih sempurna, maka itu adalah bagian daripada dia berusaha untuk membersihkan hatinya dari dosa kemaksiatan, dari kesyirikan, dari riya, dari sum'ah, dari penyakit-penyakit hati yang lain yang menyebabkan dirinya tidak bisa memahami Al-Quran baik. Dan ini juga bisa dijadikan alat untuk menjadi indikator kebersihan hati seseorang. Ketika seseorang membaca Al-Quran, namun tidak paham apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada niat untuk memahaminya, maka tanda bahwasanya hatinya ada masalah di dalam hatinya. Baik, ini bagian terakhir sebelum kita tutup ya. Saya akan menyebutkan bagian terakhir. Wayan bagi italil Quran an ya'lam anna maqsuda annahu maqsudun bi khitabil Qur'ani wa wa'idihi wa anna al-qasas lam yarid biha samar bal al-ibar. Seseorang yang membaca Al-Quran hendaknya mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Ancaman-ancaman, janji-janji kebaikan, itu semuanya ditujukan kepada dia, kepada orang yang membaca Al-Quran. Wa annal qasas lam yarid biha samar. Dan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk sekedar disebutkan, dikisahkan, bukan untuk diriwayatkan supaya dikenang, bukan. Akan tetapi kisah-kisah tersebut adalah pelajaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Ya, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama adalah tauhid yang berisi pengenalan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah hukum-hukum yang berupa perintah dan larangan. Itu semuanya juga berada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran, ibrah bagi orang-orang yang datang setelahnya. Fahina idin yatlu tilawata 'abdin katabahu sayyiduhu bimaksud. Dan ketika kita mengetahui maksud daripada Al-Quran itu, bahwasanya kita yang ditujukan, kita yang diharapkan untuk membacanya dengan penuh penghayatan, maka kita membaca seakan-akan kita adalah seorang hamba yang membaca sebuah surat yang datang dari seorang tuan atau seorang raja. Kita seorang hamba sahaya, seorang suruhan yang mendapatkan surat yang ditujukan kepada kita dari seorang raja atau seorang tuan.
dan surat tersebut memiliki maksud tertentu. Ya. Waliyata'ammal kitab wa ya'mal bimuqtadahu. Olehnya hamba yang baik akan mempelajari kitab tersebut, membacanya dengan seksama, merenungi maknanya, kemudian dia akan mengamalkan konsekuensi daripada kitab tersebut atau surat tersebut. Adapun hamba yang bermaksiat, namun dia membaca Al-Quran itu seakan-akan dia membaca sebuah surat. Dia membaca sebuah surat, dia paham apa yang ada yang dimaksudkan oleh surat tersebut, akan tetapi dia menyelisihi apa yang ada di dalam surat tersebut. Orang yang seperti ini, orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengetahui isinya, namun melaksanakan sesuatu yang bertolak belakang dengan isi Al-Quran tersebut, orang yang seperti ini, kawan-kawan sekalian, seakan-akan kedudukannya lebih rendah dibandingkan orang yang tidak membaca sama sekali, tidak bisa membaca, namun dia melakukan pelanggaran. Taruhlah ada surat ditujukan kepada seorang bawahan, isinya adalah melakukan hal tertentu. Kemudian si A ini yang mendapati surat tersebut, dia malah melakukan hal yang lain. Dia melakukan hal yang lain. Berbeda dengan si B. B tidak bisa membaca. B tidak bisa membaca sama sekali. Namun dia melakukan pelanggaran. Ketika dihadapkan, dua orang tersebut dihadapkan di depan sang raja, maka sang raja akan lebih marah kepada si A dibandingkan si B. Karena si B ma'dzur, ada uzurnya, dia tidak bisa membaca. Namun dia salah, kenapa tidak belajar membaca? Sementara si A, dia sudah bisa membaca, dia tahu apa yang diinginkan oleh surat tersebut, akan tetapi dia melanggar apa yang ada di dalam surat tersebut. Nah, kemudian di bagian paling terakhir beliau menyebutkan wayan bagi an yatabarra min haulihi wa quwwatihi wa an la yaltafit ila nafsihi bi aini ridha tazkiyah fa inna man ra'a nafsahu bi surati taqsir kana dzalika sababu qurbihi. Terakhir, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang ingin bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, kata beliau, harus melepaskan seluruh kekuatannya, seluruh daya dan upayanya, kemudian mengatakan la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan kekuatan, daya dan upaya yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat pada dirinya sendiri. Oh, saya ini enggak ada saya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik atau tidak. Olehnya seorang yang rajin membaca Al-Qur'an tidak bisa sombong. Dalam kehidupannya tidak bisa sombong. Tidak bisa dia mengatakan, saya ini sudah bisa membaca Al-Qur'an satu hari, satu halaman. Kemudian sombong. Tidak bisa. Apalagi yang saya sudah khatam Al-Qur'an, tidak bisa. Saya khatam setiap 1 bulan, saya khatam setiap 1 pekan atau setiap 3 hari. Itu adalah kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan milik kita. Saya sudah hafal juz 30, kemudian sombong, tidak bisa. Bahkan orang yang hafal 30 juz pun tidak bisa menyombongkan dirinya, karena itu adalah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah beri taufik. Dan ketika seseorang memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna dengan penuh keridhaan, maka dia akan terjatuh dalam kesalahan. Dia akan jatuh dalam kesalahan. Dia akan memandang dirinya sudah sempurna, maka dia tidak akan menambah lagi. Berbeda dengan orang yang memandang dirinya ini masih kurang. Saya masih kurang, saya masih jauh dari yang diharapkan, saya masih jauh dari kesalehan, maka dia akan terus memperbaiki diri. Kata orang yang merasa dirinya soleh, maka dia salah. Sementara orang yang merasa dirinya selalu salah, maka dia akan menjadi soleh. Maksudnya adalah memandang dirinya selalu salah, selalu kurang dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah disuruh lakukan, tapi dia merasa dia selalu salah, artinya selalu kurang, belum memaksimalkan dirinya dalam melaksanakan perintah tersebut. Orang yang seperti ini insya Allah akan menjadi orang yang soleh. Dan sebaliknya, orang yang tidak merasa demikian biasanya yang sudah merasa soleh biasanya akan menurun. Bikulli syai'in idza ma tamma nuqsanu.
Segala sesuatu kalau sudah sempurna maka dia akan turun, akan menjadi kurang. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf saya kepanjangan, di sini sudah masuk waktu asar ya. Mohon maaf. Ada pertanyaan, saya coba baca dulu. Kiat-kiat agar hati kita terkait dengan Al-Quran. Kiat-kiat agar hati kita terkait dengan Al-Quran, kita meyakini bahwasanya kita ini sedang diajak bicara oleh Allah. Kita sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa adab kita sebagai seorang hamba, kita dipanggil oleh Allah, diajak bicara, masa kita tidak mau mendengarkan? Masa kita tidak mau membacanya, ya. Anda kalau hari ini Anda dikirimi surat oleh Pak Jokowi lah, atau mungkin Gubernur Sumatera Selatan mengirimi surat kepada Anda, ya, Anda akan bangga. Wih, saya dapat surat nih dari Pak Jokowi, saya dapat surat nih dari Pak Gubernur. Kita akan bangga, mungkin kita akan posting di medsos bahwa kita dapat surat. Suratnya khusus untuk saya. Kita akan bangga dengan itu. Kenapa kita tidak bangga? Rabbul Alamin yang menciptakan kita, menciptakan semua yang kita lihat di atas muka bumi ini, yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, mengirimkan surat kepada kita melalui perantaraan Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak bangga untuk membacanya? Ya, itu salah satu kiatnya. Nah, kiat-kiat yang lain adalah memaksakan diri untuk dekat dengan Al-Quran. Ya, sibuk sekali tidak ada kesempatan saat baca Al-Quran. Loh, 1 halaman aja 1 hari, masa nggak bisa? 1 halaman saja. Kalau bisa sudah 1 halaman, pertahankan itu 40 hari, saya yakin. Ya, 40 hari Anda tidak membaca 1 halaman tersebut, mohon maaf, 40 hari berlalu, Anda sudah terbiasa membaca 1 halaman tersebut. Kemudian Anda, ya, kemudian Anda tidak membaca 1 halaman tersebut pada hari ke-41 atau ke hari ke-42, maka Anda akan merasakan sesuatu kurang dari hidup Anda. Ya, sesuatu akan hilang dari hidup Anda. Pembiasaan dipaksa dirinya 1 hari 1 halaman atau kurang daripada itu. Tidak bisa 1 halaman, setengah halaman, tidak bisa lagi 1/4 halaman, tidak bisa 1 ayat saja. Ya, memang tidak bisa. Dipaksa dulu. Nanti makanya orang bilang kan ala bisa karena biasa. Ya, rumusnya adalah paksa, maka lama-lama akan bisa. Setelah itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, demikian saya kembalikan ke Ustaz Teddy. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Jazakallah khair kepada Ustaz kita. Sepertinya cukup Ustaz ya untuk pertanyaan Ustaz. Sudah dibaca. Ya, kita tutup Ustaz. Silakan. Ya. Syukran jazakallah. Kami ucapkan kepada Ustaz kita. Insyaallah pada pekan hari ini membahas sesuatu yang sangat penting untuk kita semua. Kemudian insyaallah pada pekan depan ya kita masuk kepada bab yang baru ya tentang zikir-zikir dan doa-doa serta apa yang berkaitan dengannya. Ya, kami ucapkan sekali lagi syukran wa jazakumullah kepada Ustaz kita, pada ikhwan dan akhwat sekalian, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa-apa yang telah beliau sampaikan tadi. Ya, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.